Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rahil Arifai dengan NIM 2304131191 dari kelas 2351 KPIC, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan sedikit menganalisis tentang adanya suatu proses komunikasi interpersonal yang ada dalam sebuah podcast milik Raditya Dika yang dibintang tamui oleh Vidi Wijaya untuk memenuhi tugas UTS dari Dr. Vivi Hasmawati SEMSI. Nah, tapi sebelum masuk ke tahap analisisnya, teman-teman perlu tahu apa itu komunikasi interpersonal. Menurut Effendi, seorang ahli komunikasi interpersonal mengatakan bahwasanya komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi yang terjadi antara satu orang atau lebih yang dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Nah, setelah kita tahu apa itu komunikasi interpersonal, langsung saja kita masuk ke tahap analisis videonya. Hari ini gue kedatangan Vidi Aldiano, seorang komedian luar biasa. Penyanyi Pak, ya Allah Pak, jangan gitu dong. Nih yang nonton banyak loh. Jangan di sini. Analisis pertama terlihat dalam video. Sebelum mulai bertanya, Raditya Dika menceritakan tentang pengalaman dirinya dan Vidi terlebih dahulu. Hal ini tidak lain bertujuan untuk memenuhi 3 kebutuhan dari komunikasi interpersonal. Sherina, ingat gak sih? Iya benar. Zaman itu. Oke, lanjut ke analisis kedua. Terlihat dalam video, Raditya Dika menerapkan prinsip-prinsip dari komunikasi interpersonal, yaitu etika, efektif, dan sustainable, sehingga membuat komunikasi jauh lebih aktif dan menyenangkan tentunya. Alhamdulillah dong Pak. Alhamdulillah. Basecampnya gede banget. Menurut gue nih rumah 1 hektar ada kali ya. Enggak lah. Ada kolam renangnya, mewah loh. Ini studio gede banget. Gila. Iya, Makin sukses, makin kaya raya. Ya, pesugihan Pak. Tuh kan yang lucu tuh lu. Nah, lanjut ke analisis ketiga, adanya meta komunikasi. Apa itu meta komunikasi? Meta komunikasi adalah pesan di dalam pesan. Contohnya, ketika Vidi berbicara, Oke. Raditya menunjukkan persetujuannya dengan cara menganggukkan kepala atau mengucap oke. Itu namanya meta komunikasi. Mas gitu yang kayaknya udah kelar pipis, tapi dia ngelengok gue, terus dia lewat, terus dia balik lagi nih. Gue udah kayak di sudut mata gue tahu nih dia balik lagi nih. Oke. Kan gue lagi tengah-tengah ya. Iya, agak susah sih berhenti di tengah-tengah itu emang susah sih. Nah. Iya. Terus posisinya, gue udah lihat banget nih posisinya dia tuh menyampiri gue dengan handphone udah begini nih di tangannya Aduh. dia. Tapi Oke, artinya analisis keempat, orang adanya yang faktor menghibur kepercayaan. orang Ya, lain, terlihat sekali dalam video masyarakat bahwasanya menganggap Raditya Dika ini pasti sangat dia memahami Vidi sebagai komedikannya. Ya, Dan belum. Vidi Ya, pun manusia ya, merasa Pak, nggak ada demikian, yang happy sehingga 100% hidupnya. membuat Iya. rasa Jadi percaya artinya antara senyumin dulu komunikator aja ke itu komunikan dan mungkin komunikan manifestasi ke itu komunikator itu Iya, muncul. jadi kayak, Dan hal ini harapan untuk akan semuanya membuat baik-baik komunikasi aja. Kita menjadi mulai jauh dari lebih senyum terbuka dulu. dari sebelumnya. lu ngerasa yang paling ngerti di dunia ini siapa? Apakah Sheila atau teman-teman atau justru orang tua? Sheila sih. Iya ya, karena Sheila emang sih. partner lo cerita apa segala macam sama Iya. dia. Kayaknya orang pertama Oke, yang analisis bener-bener kelima adalah mulai munculnya seumur rasa hidup I saat dan you. gue Apa lagi, itu rasa I dan you? on Adalah my rasa lowest point ketika ya, dan komunikan gue ini menganggap berani komunikator untuk sebagai kayak teman. dalam tanda kutip Ya, terlihat melanjutkan sekali dalam semua video masalah bahwasanya gue, dan Vidi ini mulai gue ngerasa menganggap dia adalah orang Raditya paling ini aman sebagai dan temannya gak sendiri. apa-apa, itu Jadi, dan itu semua membuat udah. komunikasi Jadi menjadi kayak jauh dari lebih sebelum efektif, udah semua jauh itu lebih panggilannya luas, dan gara-gara jauh itu. lebih Kayak terbuka jadi gue tentunya. ngerasa kalaupun tadi kan gue orang yang tidak punya plan untuk nikah sebenarnya. Oke. Nah tapi kayak kalau ada satu orang yang gue harus nikahin, dan kalau gue mau nikah pun kayaknya nggak ada orang lain kecuali Sheila dan Raisya itu. Jujur ya. Oke, analisis yang terakhir, saya tertarik untuk menganalisis adanya jendela Johari di antara kedua belah pihak. Ya, terlihat sekali dalam video bahwasanya Pidi ini mulai melihat Raditya sebagai hal yang positif. Begitu pula Raditya melihat Pidi sebagai hal yang positif. Menurut jendela Johari, jikalau positif ketemu positif, maka akan menghasilkan komunikasi yang sangat efektif. Komunikasi yang akan menimbulkan keakraban di antara kedua belah pihak. Materi apa segala macam, ngerti punchline. Gue tuh nggak gitu, dan gue tuh nggak tahu bagaimana cara bikin orang. At least kemarin berapa orang yang beli tiket untuk nonton kita itu terhibur tuh, gue tuh unknown gitu loh, nggak tahu gitu. Apalagi ada duit terlibat ya. Mereka udah bayar kan, maksudnya gitu kan. Jadi kan ekspektasinya mungkin makin nggak mau lagi gue bikin kayak gituan sih. Nah, Oke, tibalah kita di penghujung video, dan itulah tadi analisis podcast komunikasi interpersonal milik Raditya Dika. Dan apabila menurut teman-teman ada kekurangan analisis, silakan komen di kolom komentar. Itu akan menjadi bahan evaluasi buat saya. Saya Muhammad Rahil Arifai, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.